Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai penyakit asma bronkial. Apakah kalian tahu apa itu asma bronkial? Menurut Wahid dan Suprapto pada tahun 2013, asma bronkial merupakan suatu penyakit di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas pada rangsangan tertentu yang mengakibatkan peradangan, penyempitan, dan ini bersifat sementara. Penyebab dari asma bronkial menurut Wijaya dan Putri pada tahun 2014 dibagi menjadi 3. Yang pertama, asma ekstrinsik atau alergi. Ini disebabkan oleh alergen seperti alergi terhadap debu protein, bulu halus, binatang, dan serbuk sari. Yang kedua, ada asma intrinsik atau idiopatik, yang mana tidak ditemukan faktor pencetus namun adanya faktor non-spesifik seperti flu, latihan fisik, kecemasan, ataupun emosi. Dan yang terakhir ada asma campuran, yang mana asma yang timbul karena adanya komponen ekstrinsik dan juga intrinsik. Patofisiologi menurut Wijaya dan Putri tahun 2014. Asma adalah obstruksi jalan napas difus reversibel. Obstruksi disebabkan oleh satu atau lebih kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronki yang menyempitkan jalan napas, atau pembengkakan membran yang melapisi bronki, atau penghisap bronki dengan mukus yang kental. Selain itu, otot-otot bronkial dan kelenjar mukosa membesar. Sputum yang kental banyak dihasilkan dan di alveoli menjadi hiperinflasi dengan udara terperangkap di dalam jaringan paru. Ada beberapa tanda dan gejala menurut Halim dan Nukusumo tahun 2000 dalam Padilla tahun 2015. Yang pertama ada stadium dini, faktor hiperekspresi, yaitu batuk berdahak disertai atau tidak dengan pilek, ronki basah halus, sifatnya hilang timbul, ada peningkatan eosinofil darah dan IgE dan BGA belum positif. Yang kedua yaitu faktor spasme, bronchioles, dan edema, yaitu timbul sesak dengan atau tanpa sputum, wheezing, ronki basah jika terdapat hiperekspresi, dan penurunan tekanan parsial O2. Berikutnya yaitu stadium lanjut atau kronik dengan tanda yaitu batuk, ronki, sesak napas berat, dan nada seolah tertekan, dahak lengket dan sulit dikeluarkan, suara napas melemah bahkan silent chest atau tidak terdengar, toraks seperti barrel chest, tampak tarikan otot, stenor, cleidomastoides, cyanosis, BGAPA, O2 kurang dari 80%. Terdapat peningkatan gambaran bronkovaskular kiri dan kanan pada ronsen paru, hipokapniu dan alkalosis bahkan asidosis respiratorik. Nah, teman-teman, di sini sudah kami paparkan mengenai pathway dari penyakit asma bronkial. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu pada bagian ekstrinsik, di mana di sini terjadi karena adanya respon alergi atau hiperaktivitas. Nah, dari respon alergi tadi itu dapat menyebabkan 4 hal. Yang pertama adalah inflamasi dinding bronkus, sumbatan mukus, edema, dan spasme otot bronkus. Pada bagian pertama, inflamasi dinding bronkus dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran nafas atau bronkospasme. Pada bronkospasme akan menimbulkan tanda dan gejala yaitu wheezing, yang akhirnya menimbulkan diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, selanjutnya mari kita fokus pada sumbatan mukus. Sumbatan mukus tidak hanya dapat menyebabkan bronkospasme, tetapi juga dapat menyebabkan alveoli tertutup. Alveoli yang tertutup dapat menyebabkan terjadinya hipoksemi atau disebut juga dengan kondisi di mana kadar oksigen rendah dalam darah. Disinilah akan menimbulkan timbulnya diagnosa yang selanjutnya yaitu gangguan pertukaran gas. Selanjutnya, mari kita fokus pada bagian intrinsik atau idiopatik, di mana intrinsik atau idiopatik ini biasanya bisa disebabkan oleh kecemasan dan lain-lain.
di mana kecemasan sendiri itu dapat menyebabkan terjadinya spasme otot bronkus. Spasme otot bronkus dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran nafas atau bronkospasme. Ketika bronkospasme terjadi, maka akan terjadi penyempitan jalan nafas. Ketika jalan nafas mengalami penyempitan, maka akan terjadinya peningkatan kerja pernapasan. Ketika manusia mengalami peningkatan kerja pernapasan, maka otomatis tubuh akan membutuhkan oksigen yang lebih. Di sini akan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen yang akan menimbulkan terjadinya hiperventilasi atau disebut juga dengan nafas yang berlebihan. Nafas yang berlebihan inilah yang akan memicu timbulnya diagnosa yang selanjutnya, yaitu diagnosa ketidakefektifan pola nafas. Ada 3 diagnosa yang muncul dalam asma bronkial. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas. Dan yang ketiga, ketidakefektifan pola nafas. 3 diagnosa tadi kami dapatkan dari buku Nanda Internasional pada tahun 2018 sampai 2020. Diagnosa keperawatan dan intervensi. Yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan produksi mukus yang ditandai batuk dan dahak sulit keluar, sputum warna putih kental dan gelisah. Tujuannya atau NOC-nya yaitu status pernafasan kepatenan jalan nafas. Untuk kriteria hasilnya, frekuensi pernafasan normal dari deviasi berat dari kisaran normal menuju deviasi ringan dari kisaran normal. Untuk intervensinya atau NIC-nya, yang pertama yaitu posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang kedua yaitu lakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu buang sekret dengan memotivasi pasien untuk melakukan batuk atau menyedot lendir. Yang keempat yaitu auskultasi suara nafas, catat area yang ventilasinya menurun atau tidak ada dan adanya suara tambahan. Yang kelima yaitu monitor status pernafasan dan oksigenisasi sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan bronkospasme yang ditandai dengan penyempitan saluran pernapasan. Untuk tujuannya atau NOC-nya yaitu status pernapasan pertukaran gas. Untuk kriteria hasilnya, keseimbangan ventilasi dan perfusi normal dari deviasi berat dari kisaran normal menuju deviasi tidak ada, deviasi dari kisaran normal. Untuk intervensinya atau NIC-nya, yang pertama yaitu ajarkan klien untuk mengidentifikasi dan menghindari pemicu sebisa mungkin. Yang kedua yaitu bantu untuk mengenal tanda dan gejala sebelum terjadi reaksi asma dan implementasi dari respon tindakan yang tepat. Yang ketiga yaitu monitor kecepatan irama, kedalaman dan usaha pernafasan. Yang keempat yaitu amati pergerakan dada termasuk juga simetris atau tidak, penggunaan otot bantu pernafasan dan retraksi otot supravaskular dan interkostal auskultasi suara nafas. Catat adanya penurunan atau hilangnya suara ventilasi dan suara adventiviolus. Yang kelima yaitu auskultasi suara baru setelah dilakukan penanganan untuk menentukan hasilnya. Yang ketiga yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi dan perfusi yang ditandai dengan nafas sesak dan tampak retraksi otot bantu pernapasan. Tujuannya atau NOC-nya yaitu manajemen diri asma. Kriteria hasilnya mengenali pemicu asma dari jarang menunjukkan menuju secara konsisten. Untuk intervensinya atau NIC-nya yaitu yang pertama, bersihkan mulut, hidung, dan sekresi trakea dengan tepat. Yang kedua yaitu pertahankan kepatenan jalan nafas. Yang ketiga, berikan oksigen tambahan seperti yang diperintahkan. Yang keempat yaitu monitor aliran oksigen. Yang kelima yaitu amati tanda-tanda hipoventilasi induksi oksigen. Kami menggunakan jurnal dengan judul Penatalaksanaan Asma Bronkial Eksaserbasi pada pasien perempuan usia 46 tahun dengan pendekatan kedokteran keluarga
di Kecamatan Gedong Tataan tahun 2018. Untuk kasusnya sendiri, data primer diperoleh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kunjungan ke rumah. Dengan hasil, pasien mengeluh sesak saat membantu suaminya membersihkan kandang ayam di belakang rumah. Sesaknya ini bersifat terus-menerus dan terasa semakin memberat, dan sesaknya ini sudah pernah dirasakan sebelumnya. Dan juga ternyata sebelumnya pasien belum pernah membersihkan kandang ayam. Sedangkan untuk data sekunder sendiri didapat dari hasil rekam medis pasien dengan faktor pencetusnya yaitu stres, debu, kotoran hewan, yang mana dapat mempengaruhi eksaserbasi asma dengan ditambah lagi faktor psikososial dan faktor perilaku pasien terhadap kesehatan serta pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pelayanan dokter keluarga dalam terapi farmakologis maupun non-farmakologis mampu menyelesaikan masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, dalam melakukan intervensi terhadap pasien tidak hanya memandang dalam hal klinis saja, tetapi kita sebagai perawat juga harus memperhatikan terhadap psikososial. Oleh karenanya, diperlukan pemeriksaan dan penanganan yang holistik, komprehensif, dan berkesinambungan. Dan pentingnya dukungan keluarga yang mana diperlukan untuk membantu pasien mengendalikan penyakit asma ataupun penyakit lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.